Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahmat Agustiawan di 181303026. Kali ini kita akan membahas mengenai LKM 9, yaitu metabolisme protein. LKM 9, LKM 11 kali. LKM 11 mengenai metabolisme protein yang kedua tentunya. Kita langsung saja. Yang pertama, jelaskan mengapa asam nukleat merupakan molekul yang membuat organisme hidup dapat memproduksi komponen-komponen kompleksnya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Penjelasannya adalah asam nukleat berfungsi untuk menyimpan informasi genetik berupa DNA atau RNA. Sel mengkodekan informasi dalam asam nukleat sehingga sekuens asam nukleat dapat membentuk protein, mereplikasi diri, memperbanyak, atau ditransfer ke nukleus. Asam nukleat ini menentukan karakteristik dari semua sel hidup dan karakteristik ini diturunkan ke generasi selanjutnya. Tentu saja di sini informasinya itu sangat spesifik dan perlu diketahui juga kalau misalkan mau mendegradasi atau mengapa-apakan si protein ini, si asam nukleat maksud saya, dia harus memiliki enzim yang spesifik yang klop kayak gitu. Kalau enggak ya udah enggak bisa kayak gitu. Contohnya saja T itu pasti pasangannya dengan A kayak gitu. Nggak mungkin T dengan G itu nggak mungkin nggak ya, nggak mungkin rasanya. T itu pasti dengan A kayak gitu. Itu contohnya. Nomor 2, jelaskan mengapa asam nukleat terdapat dalam semua sel dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam biosintesis protein. Yang pertama, asam nukleat ditemukan di semua sel, terutama di bagian nukleusnya, sehingga disebut dengan asam nukleat. Sel itu kan memiliki nukleus. Nukleus itu adalah inti. Di situ ditemukan asam nukleat. Nah, asam nukleat itu tertentu, maksudnya komposisinya tertentu, dia akan menghasilkan ya begitu lagi, terus membentuk sel, ya selnya seperti itu lagi. Makanya kalau misalkan ada bereproduksi, suatu organisme itu cenderung hampir sama dengan orang tuanya kayak gitu. Yang kedua, asam nukleat sangat penting dalam biosintesis protein karena DNA dan RNA berperan dalam sintesis protein. Ini sangat jelas. Komposisi asam nukleat itu kan kalau dibentuk sel-sel gitu kan ada DNA dan ada RNA kayak gitu. RNA itu hasil dari DNA kalau nggak salah. Yang ketiga, proses sintesis protein merupakan proses untuk mengubah asam amino yang terdapat dalam linear menjadi protein dalam tubuh. Benar, karena sintesis protein itu karena protein itu terbentuk dari asam amino. Yang nomor 3, jelaskan mengapa asam nukleat disebut senyawa-senyawa polimerik dan sebutkan komponen bila asam nukleat dihidrolisis secara sempurna. Asam nukleat merupakan polimer karena tersusun dari beberapa molekul dari yang sangat besar yang terdiri dari unit lebih kecil berulang kali. Unit kecil polimer disebut monomer. Nukleotida, dari beberapa nukleotida kayak gitu. Hidrolisis DNA menghasilkan gula deoksiribosa, fosfat anorganik, dan 4 basa nitrogen heterosiklik. Berarti senyawa yang memiliki cincin namun berbeda. Hidrolisis RNA menghasilkan gula riboso, fosfat organik, dan 4 basa nitrogen heterosiklik. Ini kebalikan. Oke, kebalikan. Yang nomor 3, nah ini 4 basa nitrogen heterosiklik. 4 basa nitrogen heterosiklik. Seperti itu. Nomor 4, sebutkan komponen-komponen asam nukleat berikut. Nah, di sini ada yang segi 6 ini basa nitrogen. Yang segi 5 ini ada gula pentosa. Segi 5 ini. Yang bulat-bulat ini ada fosfat, grup fosfat. Jadi tersusun atas basa nitrogen. Ini jadi basa nitrogen semua yang memiliki warna. Nah, di sini ada ikatan hidrogen.
Nah, kenapa ikatan hidrogen? Karena di sini ada unsur H ataupun N yang berikatan, namun membentuk ikatan yang bukan ikatan yang sesungguhnya, ikatan hidrogen. Kayak gitulah intinya. Begitu. Yang nomor 5, jelaskan perbedaan nukleosida dan nukleotida. Nukleosida. Perbedaannya itu ada di gugus. Nah, di sini. Kalau nukleosida itu gugus yang diikat itu adalah gugus hidroksi. Kalau asam nukleotida itu yang diikat itu gugus fosfat grup. Kayak gitu. Itu perbedaannya. Yang nomor 6, tuliskan rumus struktur dari UMP dan CMP, uridin monofosfat dan cistidin monofosfat. UMP itu seperti ini, CMP itu yang seperti ini. Perbedaannya di mana? Kita lihat. Bedanya ada di sini dan di sini. Oke. Tentu saja perbedaannya itu ada di basa nitrogennya dan juga di gugus fosfatnya. Kalau gugus fosfat UMP itu memiliki hidroksil, sedangkan di ini masih ada ion oksigen yang memiliki pasangan elektron bebas tentunya. Kalau di sini itu dia mengandung NH2, kalau di sini mengandung O. Perbedaannya seperti itu. Nomor 7, jelaskan biosintesis berikut. Ayo kita lihat. Inosin monofosfat ini mengikat ribosul 5 pentosa, berarti gugus glukosa gula pentosa. Ditambahkan NADH menjadi NADH plus H plus, diolah lagi dengan menambahkan GLN dan GLU. Tentunya menambahkan H2O dan ATP menjadi AMP dan senyawa P fosfat. Nah, kita lihat bedanya di sini ada ikatan baru yang berikatan dengan NH2. Ya, cuma itu berarti bedanya menambahkan ikatan NH2. Seperti itu. NH2 kemungkinan besar didapatkan dari sini. Dari GLN. Ini pasti ada memiliki NH2, lalu menjadi GLU ini tidak memiliki NH2 karena ditransfer di sini. Nomor 8, jelaskan mekanisme berikut. Ini rasanya mekanisme untuk pembentukan RNA ya. Di sini ada DNA ligase, ada RNA polimer. Ini berasal dari bebas, lalu terikat seperti ini, habis itu terikat lagi jadi sebuah apa ya? Sebuah DNA. Oh, ini ada 2 DNA ya rasanya. Ada 2 DNA lalu dijadikan satu pengikatan helikase. Ini berarti enzim standar binding protein. Topoisomerase. Nah, ini membentuk apa namanya? DNA apa RNA ya? Di sini membentuk ikatan heliks baru. Seperti itu. Intinya di sini ini kok bisa lolos ya? Padahal di sini enggak. Diambil salah satunya lalu digabungkan yang cocok. Ini pasti cocok. Ini pembentukan DNA. Kalau nggak RNA. Begitu. Nomor 9, jelaskan fungsi nukleotida. Nukleotida merupakan peran penting dalam metabolisme di tingkat dasar dan seluler. Nukleotida mengandung energi kimia dalam bentuk nukleotida trifosfat, ATP, GTP, CTG, dan UTP. Paket energi ini tersebar di sel-sel badan manusia dan menyediakan energi untuk fungsi metabolisme seperti sintesis asam amino, protein, dan membran sel dan organel, menggerakkan sel dan organel intraseluler dan ekstraseluler,
dan pembelahan sel melalui mitosis dan meiosis. Ini fungsi untuk nukleotida. Nomor 10. Pembahasan tentang biodegradable natural polymer based NAC NGS for drug and nucleic acid delivery pada artikel yang diberikan pada poin 3. Artikel ini menjelaskan mengenai studi polimer alam yang digunakan untuk membawa asam nukleat. Berdasarkan asalnya, polimer yang dapat terurai secara hayati diklasifikasi menjadi dua jenis, yaitu polimer yang terjadi secara alami, yang dapat terurai secara alami, dan polimer sintetik yang dapat terurai. Polisakarida, misalnya kitosan CTS, pululuan PUL, dextran dan dex, asam hyaluronat HA, alginat ALG, heparin HEP, dan kondroitin sulfat CS, dan protein misalnya gelatin atau gel, termasuk dalam kelas polimer biodegradable polymer. Demikian LKM 11 tentang metabolisme asam amino rasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.